Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Walhamdulillahi madadawami ala jazilil fadli wal in'ami wa afdalus salati wa taslimi ala nabiyil mustafal karimi Muhammadin wa sahbihi wal ali ahli tuqa wal ilmi wal kamali. Kali ini pembahasannya adalah hukukul jari, hak tetangga atau hak bertetangga. Di dalam Al-Quran itu ada ayat wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Wal jari dzil qurba artinya adalah tetangga dekat, wal jaril junubi artinya adalah tetangga jauh. Maka tidak dibedakan baik yang dekat maupun yang jauh, semuanya punya hak ketetanggaan. Kalau dibaca lengkap ayat barusan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junub wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Selain itu ada pula beberapa hadis yang juga menjelaskan hak tetangga. Di antaranya adalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi. Siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik terhadap tetangganya. Ada lagi hadis wallahi la yu'minu, sampai 3 kali Rasulullah mengatakan demikian. Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tetapi maksudnya adalah imannya tidak sempurna, bukan tidak beriman sama sekali. Ketika ditanya, "Kilaman ya Rasulullah?" Siapakah dia wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Dia adalah orang yang tetangganya merasa tidak aman dari keburukannya. Ulama kita seperti Syekh Ibrahim Al-Bajuri ketika akan membahas sesuatu itu biasa menampilkan dalil hadis, menampilkan dalil Al-Quran. Misalnya ketika membahas Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan wal aslu fihi qablal ijma'i ayatun ka qaulihi ta'ala wa ahallallahu al-bai'a wa ahadis ka qaulihi sallallahu alaihi wasallam innamal bai'u antaratin. Beliau mengungkapkan sebelum adanya ijma', dalilnya itu adalah firman Allah Ta'ala, diantaranya adalah wa ahallallahu al-bai'a, dan beberapa hadis diantaranya adalah innamal bai'u antaratin. Kembali pada pembahasan kita adalah tetangga. Tetangga adalah manja warad daruhu darakah ila arba'ina daron min kulli janibin. Orang yang rumahnya berdampingan dengan rumah kita sampai 40 rumah dari masing-masing arah. Sehingga kalau disimpulkan tetangga itu adalah 40 rumah ke arah
rumah kita, 40 rumah ke arah depan rumah kita, 40 rumah ke arah belakang, 40 rumah ke arah samping kanan, dan 40 rumah ke arah samping kiri. Keterangan ini saya ambil dari kitab Taisirul Halak, dan kalau ditelusuri lagi ini adalah pendapatnya Imam Al-Auza'i. Ini saya cerita sebentar tentang Imam Abu Hanifah. Wa kana al-imamu Abu Hanifah rahimahullah lahu jarun hasudun yu'dihi wa yautabuhu walakinnahu sabirun alaihi. Fakana idza marra bihi wa sallama alaihi lam yarudda alaihi assalam. Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau punya tetangga yang hasud sekali. Seringkali tetangganya menyakiti beliau, seringkali tetangganya gibahin beliau. Tetapi beliau sabar sekali di dalam menghadapi tetangganya itu, sehingga setiap kali Imam Abu Hanifah berjalan dan bertemu tetangganya, Imam Abu Hanifah mengucapkan salam kepadanya, tetapi tidak sekalipun tetangganya membalas salamnya beliau. Sehingga akhirnya fa'atabahu ba'dun nasi ala kasratih timalihi wa sabrihi ala jarihi faqala inna lil jiwari haqqon. Sehingga akhirnya ada sebagian orang yang tidak terima, ada sebagian orang yang protes kenapa beliau begitu sabar terhadap tetangganya, padahal tetangganya itu kurang ajarnya minta ampun kepada beliau. Sehingga akhirnya Imam Abu Hanifah menjawab, inna lil jiwari haqqon. Tetangga itu punya hak, dan benar saja di antara hak tetangga itu adalah sabar menghadapinya ketika dia menyakiti kita. Sehingga di dalam sebagian kitab dikatakan, walaisa haqqul jiwari kafal ada faqad balih timalul ada. Jadi hak bertetangga itu bukan kita tidak menyakiti saja, tetapi juga ketika dia menyakiti kita, kita sabar menghadapinya. Maka tidak cukup kalau hanya tidak menyakiti, tetapi juga sabar ketika kita tersakiti. Sehingga dari cerita ini dan referensi barusan menghasilkan 3 hak tetangga. Satu adalah mengucapkan salam, yang kedua adalah sabar ketika tetangga menyakiti, dan yang ketiga adalah tidak menyakiti tetangga. Maka tidak boleh berkata kotor terhadap tetangga, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menyombongkan diri, tidak boleh meremehkan, tidak boleh menghina, apalagi menyepelekan. La tahtakir fil alamina aqallahum fala rubbama kana al hakiru ajallahum. Tidak bisa kita meremehkan orang yang menurut kita dia remeh, karena bisa jadi dia menurut Allah lebih mulia, karena bisa jadi hatinya lebih bersih, bisa jadi dalam beribadah dia lebih ikhlas dan lain sebagainya. Hak tetangga yang keempat adalah antu addiya ma lahu alaika minal hukuki al maliyati, memenuhi hak-hak harta yang menjadi tanggung jawab kita terhadapnya. Misalnya kalau berhutang dan sudah jatuh tempo maka harus bayar, menggadaikan barang dan sudah jatuh tempo maka harus menebusnya, menyewa barang atau menyewa tenaga tetangga maka harus bayar ongkos. Atau misal barang tetangga hilang dan kita temukan maka harus mengembalikan. Atau kita menggosok barang tetangga maka harus kembalikan. Yang kelima adalah anta'udahu idza marito, menjenguk tetangga ketika dia jatuh sakit. Kecuali kalau sakit yang dideritanya itu penyakitnya berbahaya sekali dan rawan menular. Maka kalau demikian tidak menjenguk tidak masalah, cukup mendoakannya dari rumah saja. Karena syara itu sangat peduli terhadap keselamatan diri kita sendiri.
Sehingga di dalam tayamum itu ada kasus lauka nabi kurbihi ma'un wa khafa lau qasadahu ala nafsihi min sabu'in, maka akhirnya tayamum. Kalau di dekatnya sebenarnya ada air, tetapi untuk mengambil khawatir terhadap keselamatan dirinya, maka gak usah mengambil, cukup tayamum dan sholatnya sah. Karena alasannya naha asyar'u anil mubasyarati bima fihi dararun. Syara itu melarang kita bersentuhan atau berurusan dengan sesuatu yang bisa membahayakan keselamatan diri kita. Sehingga ada redaksi wa huwa ajhalul khalqi. Wa huwa itu kembalinya pada ad-dubab, maka dikatakan lalat itu adalah sebodoh-bodohnya makhluk. Mengapa demikian? Li'annahu yulki nafsahu ala ma fihi halakuhu. Lalat itu pergi membawa dirinya ke sesuatu yang bisa membinasakan terhadap dirinya. Lalat itu memang perginya ke kopi misal, perginya ke teh. Padahal kalau dia masuk ke dalam kopi, masuk ke dalam air, malah yang ada dia binasa di dalam kopi tersebut. Al-Quran saja mengatakan wala tulku biaidikum ila tahlukah. Sehingga dari alasan tadi naha asyar'u anil mubasyarati bima fihi ad-darar. Tidak boleh berurusan dengan sesuatu yang bisa membahayakan terhadap keselamatan diri. Maka syara itu sangat perhatian terhadap diri kita, sehingga tidak boleh kita melakukan bunuh diri semisal. Yang keenam adalah antu aziyahu ida usibah. Yang keenam dan ini merupakan yang terakhir, ketika ada tetangga kita sedang tertimpa musibah, misalnya ada salah satu keluarganya yang meninggal, maka kita segera pergi ke sana untuk takziah. Takziah itu adalah al-amru bis sabri wal hasu bi wa'dil ajri wa du'a'u lil mayyitih bil maghfirati walil musabi bi jabril musibati. Memerintah sabar, bikin dia senang dengan pahala yang Allah janjikan apabila sabar, mendoakan mayit semoga mendapatkan ampunan, sekaligus mendapatkan orang yang sedang tertimpa musibah, semoga Allah menggantikan yang lebih baik dari musibahnya. Sehingga takziah itu adalah bicaranya itu namun isinya memerintah sabar, bikin dia senang dengan pahala yang Allah janjikan, mendoakan mayit sekaligus mendoakan orang yang sedang tertimpa musibah. Makanya ada bahasa ziarah li takziah. Jadi takziah itu bukan pergi dari rumah ke rumah tetangga, tetapi bicaranya itu. Ada ziarah li takziah, berkunjung, pergi ke rumah seseorang untuk takziah. Semoga kita ke depannya bisa selalu baik terhadap tetangga, bisa selalu tidak menyakiti tetangga, bisa selalu membantu tetangga, bisa selalu menolong tetangga, apalagi ketika tetangga membutuhkan, apalagi ketika tetangga dalam keadaan susah. Ada hadis man nafasa ala ahihi kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wallahu fi aunil abdi ma dama fi auni ahihi. Siapa yang menghilangkan kesusahan saudaranya dari kesusahan dunia, maka Allah hilangkan dari dirinya kesusahan hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi ma dama fi auni ahihi. Allah bersedia sekali menolong hambanya selagi hambanya itu setia menolong saudaranya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.